warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Fatihah untuk apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madhubi anni mahabbataka ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Wa idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan guru kita yang dimuliakan Allah dan memuliakan kita semuanya, juga di hadapan para wakil talqin sebagai pemegang kunci duplikat, dan juga di hadapan para pecinta kesucian jiwa, kita bersyukur kepada Allah sepenuh langit dan bumi. Allah takdirkan kita menjadi manusia yang mengenal dan mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Hingga dengan gagah, hingga dengan tegarnya, kita sudah dimasukkan chip kalimat ini di dalam diri kita oleh Hadratus Syekh Mursyid Mangan Sa'bas, sehingga kita bisa menatap masa depan penuh dengan kebahagiaan. Karena tertulis dalam tanbih, semoga ada dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Jadi bahagia bukannya sebatas happy birthday, bukan hanya sebatas ketika dia senang punya segalanya, tapi kebahagiaan yang kekal dan abadi ini adalah hanya miliknya PPKN 1, 2, dan 3. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bagaimana pagi hari ini? Banyak torekoh di Kota Bekasi. Saya itu aktivis, juga pengurus di Nahdlatul Ulama. Saya aktif. Dari mulai PC sampai anak ranting, saya itu aktif. Banyak torekoh di Kota Bekasi. Saya mengenal pengamal-pengamal torekoh itu, tapi torekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya PPKN mendapatkan bagian khusus di Masjid Al-Barkah. Alhamdulillah. Tinggal kita bagaimana mensikapinya, tinggal bagaimana cara kita mensyukurinya. Sesungguhnya nikmat Allah tidak pernah berkurang. Janji Allah nikmat itu akan bertambah. Yang berkurang itu syukur kita. Diajak kumpul bersama berat, padahal ngaji 1 bulan penuh kemajuan bola diawali dengan guru gym yang dimaksudkan jihad, tapi dia memang tetap angel. Apa? Angel. Ya tidak apa-apa lah, maklum aja. Kata Abah lebih suka sama orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kalau orang yang pinter bisa apa-apa, tahu apa-apa, banyakkan apa-apanya. Mending orang yang tidak tahu apa-apa, paling gampang, paling nurut, suruh bawa tongkat, bawa tongkat. Suruh pakai peci merah putih, pakai peci merah putih. Suruh minum air zam-zam, minum air zam-zam. Suruh pakai doa, doa. Dan doanya dipimpin, baru terjadi hari ini. Alhamdulillah. Senanglah jadi ikhwan. Kalau ada ikhwan udah ditalkin kok tidak bahagia, berarti hadis itu belum sampai kepada kita. Tujuan ditalkinkan kalimat itu adalah supaya 1, membersihkan jiwa, 2, mensucikan hatinya, ketika usul kepada Allah mencapai bahagia yang hakiki. Nah, 3 ini harus ada dengan cara ditalkin. Setelah ditalkin tinggal mengupayakan. Ibarat orang ditalkin seperti jika boleh diumpamakan
punya mobil yang paling mewah, harganya paling mahal. Tetapi kalau mobil itu hanya disimpan di garasi, tidak dibuat jalan-jalan, bagaimana tahu rasanya mobil itu mahal? Oh, ternyata tidak terdengar suara dari luar. Bahkan suara rodanya pun tidak kedengeran. Saking mahalnya itu mobil, sampai suspensinya begitu lembut, sampai tidak terasa goncangannya. Karena apa? Dipakai. Begitu juga orang sudah ditalkinkan kalimat ini, kemudian dia mengamalkan, dia akan tahu tentang la ilaha illallah. Baik itu suka dan sukanya. Masalah duka, kata Abah, duka itu karena hatinya belum bisa menerima dan belum mampu makrifat sepenuhnya. Makanya sebetulnya tidak ada kesusahan. Karena kalaupun ada, tetap kalah dengan kesenangan. Inna ma'al usri yusra, pakai inna, pakai sumpah Allah. Kesusahan itu akan datang lebih banyak kemudahan. Ibaratnya begini, ada satu titik kemudian ditutup dengan titik yang lebih besar, maka titik yang kecil itu pasti hilang. Seperti itu ya ibu-ibu ya, punya satu titik noda di wajah, kemudian ditutup dengan bedak, maka titik nodanya hilang. Seperti begitu. Maka kita sudah punya komitmen bersama dengan apa yang disabdakan oleh guru kita, mengikuti apa yang dianjurkan oleh guru kita, supaya meramaikan manakibah. Berpuluh kali Abah bilang bahwa manakibah itu kesukaan guru. Tugas murid itu satu-satunya adalah memberi suka guru, memberikan apa yang disuka. Yang disuka itu manakib. Apalagi sekarang ini, insya Allah di Masjid Al-Barkah, saya pertama terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Barkah, Pak Kiai Haji Nahrawi, kemudian sekretarisnya Kiai Musta'in. Kiai Musta'in ini sahabat saya, orang dari Demak. Kemudian mohon maaf kalau kemarin sempat dipindahkan ke gedung Jatman manakibnya, karena ketika kita bersama-sama ingin mewujudkan, mensyiarkan kalimat la ilaha illallah, ternyata memang ada dua reaksi. Bagaimana reaksi diantaranya, ada yang iya, ada yang menolak. Bagaimana juga itu dari zaman dahulunya juga ada. Bahkan tertulis kata jelas dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau lebih jelasnya oleh Kiai Dr. Musti Al-Wahab akan lebih jelas. Kalau saya sarjana juga baru daftar, jadi masuk mahasiswanya bersama, UTS juga baru dimulai. 1 semester aja belum, setengah aja belum. Tapi paling tidak kita bangga, saya menjadi murid universitas nama guru kita. Saya pula masuk luar biasa. Ayo yang sudah kuliah lagi aja nggak apa-apa. Karena banyak teman-teman di antara kita ada yang sudah S2 masuk lagi kuliah S1 demi untuk khidmat, karena guru kita butuh 1000 mahasiswa. 1000 mahasiswa. Bagaimana caranya? Ya kamu termasuk harus ikut daftar saja. Tidak apa-apa nggak bayar juga, karena Abah kepengen 1000 mahasiswa itu gratis. Dan sampai hari ini sudah ada yang belum 1000 rupiah pun belum bayar, tidak apa-apa. Masih termasuk terhitung sebagai mahasiswa. Ini ayat ditulis dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 35. Sesungguhnya bagi mereka dulu ketika diucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Siapa? Berkali dalam tarikh Nabi itu dijelaskan, Nabi itu punya paman, ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Abu Lahab, ada yang namanya Abu Thalib. Yang paling hebat adalah paman Hamzah, yang sampai ususnya dikeluarkan ketika perang Uhud.
dibunuh oleh orang kafir. Tapi yang paling membela Nabi dari umur 12 tahun, yang mengajarkan berdagang, bahkan melamarkan Siti Khadijah, Sayyidati Khadijah, itu paman Abu Thalib. Tapi wafatnya tidak mau ikut ini. Padahal beliau itu membela Nabi, menjaga dari bayinya, dari kecilnya sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Rasul. Bersama setiap hari menjagai, mengkhawatirkan, mewaspadai jangan sampai ada orang kafir yang mengganggu kepada ponakannya namanya Muhammad. Tapi saya tidak ditentukan Allah untuk mendapat kalimat la ilaha illallah. Bahasanya sekarang enggak mau ditalqin. Gampang kan? Sedangkan kita jaraknya jauh, jarak waktu 1400 tahun lebih. Waktu jarak tempat 10.000 km. Kalau nggak percaya tanya Kiai Rusdi. Kiai Rusdi besok bulan Februari mau mengangkatkan lagi umroh, yang mau umroh murah, kurang dari 20 juta sudah bisa umroh. Tapi tinggalnya di apartemen supaya bisa amalia. Kalau tinggal di hotel nggak bisa amalia, begitu ya? Kan saya, iya, masya Allah. Kurang dari 20 juta bisa umroh bareng wakil talqin. Bisa amalia di sana. Tuh, jaraknya dari Bandara Soekarno-Hatta ke King Abdul Aziz itu kurang lebih 10.000 km. Orang berangkat umroh atau haji terbang di angkasa itu 10 jam. Kecepatan pesawat adalah 1.000 km per jam. Bayangkan jauh apa dengan jauh. Tapi kita mendapatkan kalimat ini, yang kalimat ini sangat ditangisi oleh Kanjeng Nabi. Kenapa pamannya tidak mau ditalqin? Sedangkan kita bukan apa-apanya Abang Kaos, bukan apa-apanya Abang Kaos, bukan apa-apanya, apalagi apa-apanya Kanjeng Nabi. Jauh. Kita nggak ngaku sebagai turunan Nabi, kita nggak ngaku sebagai apa-apa, kita hanya orang biasa, tapi dipertemukan dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Bagaimana Anda tidak bahagia? Apa yang membuat bahagia? Orang kalau sekarang dibisikkan di telinganya kalimat apa? La ilaha illallah. Kalau orang sudah mati diusung, dipikul, diiring dengan kalimat apa? Kalau orang sudah dikubur, dibenam di dalam tanah, sudah digundulkan satu jengkal sebagaimana sunnahnya, kemudian ditalqin kalian apa? Kemudian masih kurang yakin, jangan-jangan waktu sekarang ditalqin belum masuk, jangan-jangan waktu digotong dia nggak dengar, jangan-jangan ditalqin di atas kuburan nggak nyambung. Coba kita kumpul-kumpul tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari. Barangkali setiap ketemu itu ngumpul sekali pertemuan adalah 10.000 kali zikir, bisa membebaskan dia. Dalam kitab Bidayatus Salikin yang dijual di Pondok Pesantren Suryalaya ada satu kisah. Seorang anak melihat ayahnya sedang dibakar di neraka. Kalau nggak percaya nanti sendiri. Kalau sedang beli dengerin aja udah. Itu saja kok susah. Tadi sudah dijelaskan. Suara ini suaranya. Apa makan ceramah tidak boleh lebih dari 20 menit. 20 menit pertama itu dari guru, lebihnya dari diri sendiri, lebih lagi kesumpah. Iya, kalau jangan lama-lama, kan besok ada lagi manakib lagi. Besok manakib lagi, ngapain lama-lama? Emang nggak mikir, capek. Goyang banget ngomong panjang, kali lebar, kali luas, kali Kalimantan, kali Malang, kali terus. Sampai kali mana? Masya Allah. Apa ya yang membahagiakan kita? Kalimat la ilaha illallah. Laisa min ahli la ilaha illallah wa satun fi kuburihim wala fi nusurihim. Tidak ada bagi ahli la ilaha illallah itu rasa takut. Tidak ada rasa takut bagi ahli la ilaha illallah. Fi kuburihim au fi nusurihim, baik di dalam kuburnya maupun di mahsyar. Coba beli buku cerita tentang dahsyat alam kubur. Tapi kita punya guru yang beliau bersumpah menyatakan tidak melalui permohonan. Pernyataan itu bisa dari permohonan, ada yang pernyataan
permintaan sebagai pemberian. Contoh, dalam khotbah yang diterangkan tentang tanganku di atas kepala murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Pernyataan apa permintaan? Pernyataan pemberian dari seorang mursyid kepada kita. Makanya siapa kita? Kita yang mengambil target, mengambil baiat. Maka setiap khalifah itu semua umat mesti mengambil baiat. Maka kita ini terselamatkan. Pantas saja. Laisa min ahli la ilaha satu fi kuburin wala fi nusr. Pantas saja. Ahli la ilaha itu tidak takut tentang masalah cerita kubur, tidak takut tentang cerita mahsyar. Kalau mahsyar itu kayak apa, masya Allah. Sampai Abah kemarin di Sinarasa menyatakan bahwa yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, yang dipanggil bukan kalian, yang dipanggil itu Abah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsir. Jadi kita enggak repot-repot, sudah tinggal ngikut Abah saja. Ibarat orang ngikut mah seperti orang naik kereta. Kereta dari Jakarta menuju ke Surabaya. Anda jangan lompat dari gerbong. Biarin kamu di dalamnya mau WA-WA-an, dengerin musik, ya kan? Sambil blojoran, yang penting hadir. Daripada gaya-gaya sok pinter tapi nggak bisa hadir. Hadir saja sudah dicatat. Tadi dengar sambutan apa? Masya Allah. Betapa gembiranya Abah, dikatakan bahwa Al-Barkah sudah mulai lagi. Insya Allah berikutnya Abah hadir. Jadi hadirnya yang gantian. Setelah hadir ini dikemas, Abah akan hadir di Al-Barkah. Dan saya sudah deal dengan pengajar Kiai Haji Ali Al-Syekh Masruri untuk berikutnya insya Allah beliau dan semua jamaahnya akan ditumpahkan ke Al-Barkah. Alhamdulillah. Udah deal kemarin ya Pak Jiratman ya. Masya Allah. Memang perlu waktu, perlu pendekatan. Tidak semua orang boleh ngomong. Banyak orang-orang yang punya prioritas saja. Insya Allah bisa deal begitu. Masya Allah. Wah itu nanti Alfred Putu Arifin aja kalau mau sering. Panitianya kuat kan, nggak usah menyerahkan panitia, tapi jadilah diri ini semua sebagai panitia. Ngalah antum, bawa sirah sendiri, bawa lontong sendiri dari rumah. Emang kenapa sih? Di sini jadwalnya saya sesuaikan. Kalau tidak sesuai silahkan protes dengan saya. Jangan protes dengan pengurus, kepada saya saja. Saya mulai jam 7.38, saya pastikan sudah sarapan. Sejauh-jauhnya orang tinggal di Kota Bekasi, jam 7.38 itu kalau berangkat jam 6 sudah sampai sebelum mulai manakib. Jangan banyak alasan. Kondangan itu nanti setengah 11 selesai, Anda sampai rumah bisa kondangan 16 kali lagi. Jangan banyak alasan. Memang orang kalau mau, orang mau banyak cara dan banyak jalan. Anda tidak mau banyak dan sejuta alasan. Nggak pakai. Mau datang, ditulis datang, tidak datang, terserah saja. Tapi sampaikan betapa indahnya masjid semegah ini disediakan hanya untuk TKN. Apa? Mahasiswa mati TKN gitulah. Dengan TKN doang makanya orang biasa. Ada sama TQN, QN, Rodiqah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Masya Allah. Buat nih. Saya kangen, bahkan saya terharu, saya sampai menangis, masya Allah. Bahagia, di dunia saja bahagia, apalagi kalau sudah mati. Kemarin saya lapor, Pak Bila sudah meninggal, panen. Ternyata mati itu panen. Tidak ada luka di antara kita, meninggal tidak ada luka. Jangan sok apa namanya, lebay. Lu berduka cita dan berbela-sungkawa sedalam-dalamnya. Lampret, bohong. Dari mana? Berbela-sungkawa itu apa? Berduka sedalam-dalamnya. Memang dia siapa, kita siapa? Ya, maka yang benar itu ikuti guru kita. Tidak ada luka di antara kita, tidak akan ada duka di antara kita. Segitu saja. Lama-lama nanti kemana lagi, ketemu lagi, ceritanya itu lagi, itu lagi, itu bisanya cuma itu. Aja masih ditulis loh bagaimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan pemahamannya. Kata Sayyidina Ali, orang yang bicara dari hati tembus ke hati. Tapi orang bicara dari lisan dan hafalan, ya wes, bablas kayak khotbah.
Ittaqullah sudah 1000 kali dengan ittaqullah belum bisa ittaqullah. Karena apa? Yang ngomong juga nggak ngerti. Alhamdulillahilladzi batala kasih berkati. Semoga Allah berkahi semuanya, segala keselamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.